lagi di Coklat Channel. Sebelum menyaksikan video YouTube kali ini, klik subscribe dan like. Video YouTube kali ini memberikan tema mengenai muda bahagia, kaya raya, mati masuk surga, 7 tanda orang nggak bisa kaya raya. Ada 7 tanda orang nggak bisa kaya raya. Yang pertama, kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Yang kedua, hanya fokus pada menabung. Yang ketiga, beli barang terlalu mahal. Keempat, bahagia dengan penghasilan tetap. 5, tidak investasi. Keenam, tidak keluar dari zona nyaman. Ketujuh, tidak punya tujuan finansial. Berikutnya akan kita ulas 7 tanda orang nggak bisa kaya raya satu persatu. Oke, kita mulai dari tanda yang pertama, yaitu kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Jika yang kita lakukan sepanjang hidup adalah kerja keras, kita tidak akan menjadi kaya. Tidak cukup hanya kerja keras untuk memperoleh penghasilan. Jelas Rich Endelman, penasehat keuangan. Untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, biasanya orang akan memilih untuk kerja keras supaya hasil yang diraih bisa maksimal. Sebetulnya nggak cuma itu, karena ada juga metode kerja cerdas yang bisa kamu lakukan guna mendapatkan hasil yang nggak kalah produktif. Apa ya perbedaannya? Ketika memasuki lingkungan pekerjaan, setiap karyawan pasti memiliki cara kerja masing-masing sesuai dengan kepribadian dan pengalaman yang pernah ia lewati. Ada yang datang paling pagi, seketika langsung mengeluarkan segala kekuatan dan pikirannya untuk menyelesaikan tugas serta kewajibannya di kantor, hingga menjadi orang terakhir yang pulang ke rumah. Sifat seperti ini dikenal dengan istilah workaholic. Selanjutnya, ada kepribadian yang bekerja kolektif atau secara tim supaya menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal. Sebab ia merasa perlu bantuan atau pandangan orang lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan agar tidak salah langkah. Yang paling utama ialah pekerjaannya dapat diselesaikan dengan cara yang paling efisien. Karyawan kayak gitu dikenal menggunakan tipe kerja cerdas. Karakteristik orang yang kerja keras. 1. Pantang menyerah. Mungkin inilah salah satu karakteristik yang paling menonjol dari pekerja yang satu ini. Pribadi ini akan berusaha sekuat kemampuannya untuk mencari cara bagaimana ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Hal itu terbukti bahwa ia memiliki kemampuan yang bisa diperhitungkan oleh atasannya. Karakteristik yang kedua, kerja keras membutuhkan waktu yang lebih, bukan berarti lama. Pekerja workaholic akan berusaha melakukan pekerjaannya sebaik dan sempurna mungkin agar nggak ada hasil yang terlewatkan. Oleh karena itu, mereka yang tipe kerja keras membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan pekerja pada umumnya. Karakteristik yang ketiga, kerja keras jelas dan terarah, masih memiliki keterkaitan dengan pantang menyerah. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, pertama-tama harus menentukan apa yang mau dicari dan arahnya kemana, supaya apa yang dilakukan dengan susah payah nggak berjalan percuma. Karakteristik keempat, pekerja keras suka tantangan. Nggak semua orang suka dengan tantangan baru dalam pekerjaannya. Salah satu alasannya, karena harus belajar lagi untuk menguasainya. Daripada membuang waktu buat belajar lagi, orang yang suka kerja keras mending waktunya dipakai untuk mengerjakan job tasks yang sudah menumpuk. Baginya, dengan adanya tawaran untuk mencoba hal baru, mereka cenderung penasaran dan pengen belajar tentang hal tersebut. Di samping menambah wawasan, itu juga menjadi poin tambahan lainnya. Yang kelima, kerja keras biasanya kurang istirahat. Konsekuensi dari 4 poin di atas adalah waktu istirahat yang kurang. Paling nggak kamu pernah punya teman atau rekan kerja yang suka ketiduran di kantor kan? Bisa jadi mereka termasuk dalam karakteristik yang suka bekerja keras. Selanjutnya, ini yang lebih penting, apa yang disebut karakteristik kerja cerdas. Beberapa sifat yang umum ditunjukkan ketika sedang bekerja, yakni
Orang kerja cerdas biasanya mencari metode bekerja yang efisien. Daripada capek-capek kerja pagi pulang malam, tipe pekerja yang satu ini cenderung mencari alternatif lain dalam menyelesaikan sebuah masalah atau tugas yang diberikan kepadanya. Salah satu alasan kenapa mereka memilih metode kerja seperti ini, yaitu karena dia nggak cocok satu metode kerja yang konvensional, walaupun belum tentu efektif. Tipe pekerja ini akan terus mencari sampai menemukan yang tepat baginya. Karakteristik kedua, kerja cerdas mengutamakan kerjasama tim. Kerjasama tim sangat dibutuhkan oleh si pekerja cerdas karena ia sedikit bergantung pada bantuan dan saran dari orang lain untuk mendapatkan metode kerja yang menghasilkan produktivitas maksimal. Ketiga, kerja cerdas lihai memanfaatkan momen. Bila si penyuka kerja keras suka dengan tantangan, bukan berarti pekerja cerdas nggak suka. Hanya saja ia menunggu momen yang tepat untuk menerimanya. Mereka cenderung memilah-milah kesempatan mana yang dirasa mampu dilakukan daripada menerima segalanya dengan resiko yang kurang diperhitungkan. Karakteristik keempat, pekerja cerdas, waktu istirahat yang cukup. Karyawan yang menggunakan prinsip kerja cerdas biasanya memiliki waktu tidur yang cukup, sehingga aktivitas di kantor dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan karena letih atau mengantuk. Selain baik untuk produktivitas kerja, istirahat cukup mampu menghindarkan terserang dari penyakit, yang artinya bisa menghindari biaya tambahan dari berobat. Lumayan, uang bisa digunakan untuk menabung. Yang kelima, kerja cerdas konsisten dalam bekerja. Karena memiliki waktu istirahat yang cukup di rumah, orang yang mengandalkan kerja cerdas umumnya memiliki konsistensi pekerjaan yang lebih baik ketimbang si pekerja keras. Apalagi ketika sudah menemukan metode kerja yang lebih efisien. Segala kewajiban bisa diselesaikan dalam tempo yang relatif cepat. Nah, itu dia perbedaan karakteristik dari orang yang kerja keras dan kerja cerdas. Beberapa poin di atas akan lebih banyak ke sifat mana. Intinya kedua karakteristik itu sama baiknya. Yang perlu diperhatikan cuma yang mana yang lebih cocok sama pribadi dan juga mana yang lebih produktif. Sebagai contoh pengusaha nasional yang sukses, yaitu kisah sukses Chairul Tanjung, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan, namun juga tetap harus ditunjang dengan kecerdasan dan keikhlasan. Hal inilah yang dilakukan oleh Chairul Tanjung yang datang dari keluarga sederhana, namun tidak pernah menyerah dengan latar belakang keluarga. Malahan ia berusaha bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan semangat. Inilah yang mengantarkan Chairul Tanjung menjadi pengusaha sukses yang berhasil membesarkan Bank Mega, Trans Corporation, dan Carrefour Indonesia. Kesuksesan yang didapatnya ini tidak diraih secara instan. Lika-liku kegagalan dalam membangun usaha tidak pernah luput dari perjalanannya. Namun, bagi Chairul Tanjung, kegagalan menjadi sahabat dari kesuksesan. Karena dari kegagalan, ia dapat belajar banyak hal baru. Untuk meraih kesuksesan, menurut Chairul Tanjung dibutuhkan 3 prinsip pokok, yakni kerja keras. Bagi Chairul Tanjung sebagai calon pengusaha, kita tidak boleh mudah menyerah. Karena sebagai pengusaha wajib hukumnya untuk mengutamakan kerja keras dibandingkan memikirkan modal usaha. Apalagi dengan melihat potensi kekayaan alam Indonesia yang telah tersedia, tentunya sangat disayangkan bila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, kerja cerdas. Ketika Anda terjun menjadi seorang entrepreneur, maka secara tidak langsung Anda juga harus bisa membuat perencanaan yang baik, mengambil keputusan dengan tepat, dan mengatasi semua kendala usaha dengan cerdas. Trans Studio buatan Chairul Tanjung. Sifat yang ketiga ialah kerja ikhlas. Ketika 2 prinsip lain sudah dilakukan, maka kunci terakhir yang harus dimiliki ialah ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah didapat. Tanda yang kedua, hanya fokus pada menabung, tingkatkan pendapatan. Salah satu cara kerja cerdas lainnya adalah dengan meningkatkan pendapatan, bukan hanya menabung.
Memang menabung sangat penting untuk membangun kekayaan, tapi jangan lupakan juga pendapatan yang merupakan fokus para orang kaya. Berhenti khawatir tentang kekurangan uang dan fokuslah pada bagaimana memperoleh lebih banyak. Itu kata miliarder Steve Silbolt. Dalam persoalan keuangan, apakah tak ada peluang untuk memperoleh pendapatan baru? Sangat mungkin. Tapi sayangnya, hanya sedikit orang yang mengetahui dan menyadari. Tidak heran ketika ada pegawai yang panik dan stres saat tiba-tiba di PHK, atau buruh yang berdemonstrasi karena perusahaan menghentikan kontraknya. Pegawai maupun buruh ini tak sempat mencari pendapatan baru ketika masih berstatus sebagai karyawan. Individu yang telah merencanakan masa depan serta mempersiapkan diri ketika kehilangan pekerjaan tentunya sudah menyiapkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain, sehingga ketika terkena program PHK, kehilangan pekerjaan atau memutuskan pensiun dini, dia tidak panik, justru fokus pada aktivitas baru dengan pendapatan dana yang setara dengan gaji lama atau malah lebih baik. Ini adalah 11 strategi pintar bagaimana Anda untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan daripada hanya sekedar menabung. Yang pertama, jangan buru-buru resign dari pekerjaan lama sebelum ada penggantinya. Jadi, sebelum mendapatkan penghasilan yang tetap atau tabungan yang mencukupi untuk beberapa bulan setelah resign, sah-sah saja Anda bermimpi memiliki usaha sendiri dan memutuskan tidak menjadi karyawan. Saat masih jadi pegawai, mulailah menghasilkan pendapatan rutin secara bertahap, satu persatu, sampai pendapatan alternatif yang bisa setara atau lebih besar dari gaji bulanan di posisi saat sekarang. Yang kedua, identifikasikan keterampilan Anda. Cari tahu keterampilan khusus apa dan bakat Anda yang Anda miliki. Kemudian melakukan penelitian tentang mencari uang dari keterampilan tersebut. Misalnya menjadi freelance, atau menjadi web design, atau membuka jasa laundry, atau sebagainya. Ada beberapa studi kasus, misalnya seorang ahli underwriting atau penjamin hipotek yang sudah sukses memiliki kekhawatiran tentang industrinya ketika terjadi krisis pada tahun 2008. Namun dia juga seorang pianis yang terampil. Dia memutuskan untuk menggunakan keterampilannya berpiano sebagai sumber pendapatan tetap atau rutin tiap pekan atau tiap bulan. Dia mulai mengajar kursus piano pada malam hari di sekolah musik dan akhir pekan, mengajar kelas keyboard untuk anak-anak serta menerima siswa swasta. Nah, setelah penghasilan dari mengajar kursus ini menunjukkan hasil memuaskan, dia memutuskan untuk menghasilkan pendapatan kedua, yakni mendirikan studio musik. Setelah bisa mendapatkan dua pendapatan dari kursus dan studio, dia mulai mengundurkan diri dari posisi underwriting. Selanjutnya fokus mempromosikan keterampilan memainkan piano di pusat penitipan anak pada siang hari. Akhirnya dia memiliki bisnis penitipan skala besar dengan merekrut 2 guru musik lain, di samping tetap mempertahankan studionya. Kemampuannya dikenal pihak gereja, sehingga direkrut juga sebagai direktur musik gereja. Bayangkan, satu talenta 3 pendapatan dari kursus, studio, dan gereja. Di saat bersamaan, pasar perumahan terus menggeliat. Dia juga memutuskan bekerja freelance sebagai penjamin emisi untuk 2 perusahaan hipotek skala kecil. Ya, Anda bisa melakukan seperti itu. Yang ketiga, memperoleh keterampilan baru. Berbisnis secara online saat ini ada hal yang diminati banyak orang dan terlihat menghasilkan banyak uang. Ada begitu banyak cara untuk membuat uang secara online. Misalnya, mengambil beberapa kursus online seperti web atau desain grafis pada malam hari setelah pulang kerja, atau membaca beberapa tips SEO untuk memulai dengan bisnis online Anda sendiri dan website. Karir di dunia web sangat terbuka luas.
Anda bisa menemukan beberapa keterampilan baru yang layak dikembangkan. Cek di internet, dan bandingkan antara keterampilan yang sudah Anda miliki, yang akan Anda kuasai, dan peluang serta potensi mendapatkan uang di dunia online yang sangat banyak. Anda bisa mendirikan usaha sendiri dengan menawarkan jasa yang Anda kuasai, atau Anda menjadi pekerja freelance. Keempat, tentukan pasar Anda atau target your customer. Jadi jika Anda memiliki produk, siapa yang pembelinya? Nah, bagian ini adalah untuk menemukan pelanggan potensial secepat dan semurah mungkin. Lakukan riset sendiri, tawarkan produk Anda ke pasar dan bagaimana responnya. Jika banyak yang suka atau oke, ya Anda bisa kaya di bidang itu. Jika Anda seorang employee, ya sudah saatnya Anda mengundurkan diri dan fokus pada bisnis. Yang kelima, ya bagaimana memasarkan layanan atau produk Anda. Ini mungkin usaha yang paling sulit jika Anda memiliki keterampilan atau produk dan akan dijual di pasar lokal. Anda harus menemui konsumen potensial untuk menawarkan keterampilan atau produk tersebut. Namun, jika Anda mencari konsumen via online, aktivitas Anda akan sangat berbeda. Jika Anda bukan seorang spesialis atau pakar pemasaran online, sudah saatnya Anda butuh bantuan dari seorang profesional. Nilai investasi disesuaikan dengan kesepakatan. Jika Anda memiliki beberapa keahlian dan waktu, Anda bisa meniru cara mereka yang sudah sukses dengan melihat strategi pemasaran atau berbisnis secara online. Yang keenam, sekarang lagi ramai-ramainya di dunia digital. Jadi bagaimana mengelola blog, website, dan medsos, media sosial. Apakah bisnis Anda adalah skala lokal atau lebih luas? Ya, Anda perlu hal-hal ini. Pada tingkat lokal, Anda dapat menghabiskan banyak uang menempatkan iklan di email marketing atau mendapatkan slot siaran di sejumlah radio. Anda dapat mendistribusikan selebaran dan memasang iklan di Craigslist atau situs iklan. Bisa gunakan situs iklan lokal. Jika Anda tidak yakin tentang bagaimana untuk memulai sebuah blog, pelajarilah tutorial memulai bikin blog dan menjadikannya sebagai ladang uang. Yang ketujuh, networking, yaitu bagaimana merangkul kekuatan jaringan. Nah, di sini perlunya bergabung dengan jaringan organisasi bisnis lokal atau Chamber of Commerce. Anda dapat mengembangkan dan memperbanyak kontak dengan cara menghubungi teman-teman, klien, dan saudara-saudara, dan juga para pemilik bisnis dan mengatur jadwal untuk sinergi. Anggota dalam kelompok ini berasal dari semua jenis usaha biasanya. Bisa jadi berbagai organisasi dan bermacam-macam perusahaan. Ketika pelanggan mencari apa yang Anda tawarkan, mereka akan merujuk kepada Anda. Tentu saja Anda akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Nah, yang ke-8 itu bagaimana mengatur kedua aliran pendapatan aktif dan pasif. Dalam sehari hanya terdiri 24 jam. Jika hanya bekerja pada satu pekerjaan, Anda hanya mengembangkan 1 atau 2 aliran pemasukan bulanan. Tapi Anda bisa mengembangkan pendapatan pasif, misalnya berinvestasi di sistem investasi yang aman dan dapat di top up. Contohnya investasi pada properti, membeli rumah atau apartemen. Selain punya aset berupa rumah atau apartemen, Anda bisa mendapatkan pendapatan pasif jika rumah atau apartemen tersebut disewakan. Kesembilan, yaitu kerjasama dengan orang lain. Nah, ini memang diperlukan suatu keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan bagaimana memulai strategi tersebut dan bagaimana menciptakan pendapatan pasif dari waktu ke waktu. Jadi ada perlunya mentor dan pelatih bisnis yang tersedia secara online, dan juga pastikan Anda membaca ulasan-ulasan dan berbicara dengan seseorang yang menggunakan layanan mereka. Ke-10, jangan takut bertanya. Jadi meminta pelanggan saat sesi arahan,
testimonial, dan bertindak sebagai referensi untuk calon pelanggan atau klien adalah cara penting untuk meningkatkan mutu produk Anda. Pelanggan yang puas dengan layanan dari Anda akan berusaha loyal dan biasanya dengan senang hati menyebarkan keunggulan produk Anda kepada orang lain yang berpotensi menjadi pelanggan baru Anda. 11. Jual iklan di blog atau website Anda, yaitu ketika Anda mendapatkan popularitas di medsos dan melalui blog ataupun website, Anda bisa mendapatkan income dari iklan yang dipasang di blog atau website Anda. Besaran iklan tergantung ukuran dan masa edar pemuatan di blog dan website milik Anda. Nah, sekarang saat ini ada beberapa blogger yang sangat populer yang memiliki penghasilan yang luar biasa dan menguntungkan dari iklan yang dipasang di blog. Anda bisa mendapatkan iklan secara langsung dari klien atau melalui perusahaan jasa pengelola iklan. Semakin populer akun online atau sosial media Anda, maka semakin banyak orang akan ingin beriklan di blog dan website Anda dan membangun kemitraan jangka panjang. Berikutnya, tanda ketiga, sok gaya, gengsi, beli barang terlalu mahal. Beli barang terlalu mahal. Jika kita hidup di atas standar kehidupan yang wajar bagi kita, maka kita tidak akan pernah kaya. Bahkan jika pendapatan kita mulai meningkat, jangan jadikan itu pembenaran untuk menaikkan gaya hidup. Sok gaya, sok gengsi. Saya tak beli jam atau mobil mewah sampai bisnis dan investasi saya menghasilkan banyak arus uang atau pendapatan yang aman, ujar miliarder Grant Cardone. Selanjutnya, mengulas bagaimana membeli barang mewah. Hal ini sebaiknya ditanyakan kepada diri sendiri. Berencana membeli barang mewah, tentu semua orang pingin. Tapi, untuk hal itu tanyakan dulu kepada diri sendiri. Keinginan membeli barang mewah sering terlintas ketika sudah memiliki pendapatan. Hal ini biasanya dilakukan sebagai hadiah untuk diri sendiri dan menikmati hasil kerja keras serta jerih payah selama ini. Namun, sebelum Anda melakukan hal itu, sebaiknya Anda berpikir lebih bijak terhadap keuangan Anda. Jangan sampai ketika sudah membelinya, terjadi penyesalan dalam diri Anda. Berikut adalah pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri sendiri sebelum membeli barang mewah. Pertama, seberapa sering pemakaiannya? Jadi Anda bisa saja membeli barang mewah dengan merek terkenal sesuai dengan keinginan Anda, tapi Anda harus memikirkan dengan baik seberapa sering barang itu akan digunakan. Jangan sampai barang yang Anda beli mahal-mahal tapi hanya digunakan sekali atau 2 kali, dan tanpa Anda sadari hal tersebut dapat merugikan Anda dan berakhir dengan penyesalan. Yang kedua, apakah Anda memang sungguh-sungguh membutuhkannya? Jadi ada harga, ada kualitas. Nah, kalimat seperti itu yang memang tertanam di dalam hampir setiap individu. Jika uang tidak menjadi masalah, jelas Anda dapat saja membeli barang mewah, barang mahal dengan kualitas terbaik, ya. Namun pada nyatanya, apakah Anda sangat membutuhkan barang itu dengan kualitas kelas atas seperti itu? Lain halnya jika Anda membeli kendaraan, karena kendaraan adalah hal yang akan sering Anda gunakan. Kualitas kendaraan juga harus Anda pertimbangkan dengan kebutuhan Anda. Namun, jika Anda hanya membeli tas, pikirkan lagi, apakah kualitas kelas atas yang Anda butuhkan? Yang ketiga, kualitas sama harga lebih rendah. Barang dengan harga lebih murah bukan berarti memiliki kualitas yang buruk. Mungkin Anda bisa mencari merek lain dengan kualitas yang sama, namun memiliki harga yang lebih rendah. Sekarang pun banyak barang lokal ya dengan kualitas bagus, namun harga yang lebih murah dibandingkan barang mewah yang merek ternama dan mahal tentunya. Atau alternatif lain, Anda bisa mencari diskon, upsells, sehingga uang yang Anda keluarkan tidak terlalu banyak
tak ada salahnya Anda membeli barang second sesuai dengan keinginan Anda, namun harga yang tentunya lebih murah. Anda juga harus rajin mencari tahu mengenai barang incaran Anda, jangan sampai merugikan Anda dan berujung penyesalan. Anda juga dapat merencanakan untuk menabung dari jauh-jauh hari untuk membeli barang incaran. Atau Anda investasikan uang Anda sehingga uang Anda berbunga yang Anda dapat gunakan untuk membeli barang incaran Anda. Anda bisa merencanakan investasi Anda dengan Coinworks yang memiliki sistem peer-to-peer lending. Hanya dengan mengeluarkan dana 100.000 misalnya, Anda dapat memulai investasi Anda, sehingga memudahkan Anda agar dapat berbelanja dengan tenang sesuai dengan keinginan Anda. Yaitu beberapa ulasan mengenai rencana membeli barang mewah yang harganya mahal tentunya. Selanjutnya, tanda keempat, bahagia dengan penghasilan tetap. Bahagia dengan penghasilan tetap. Rata-rata orang memilih untuk digaji berdasarkan waktu, misalnya bulanan atau upah per jam. Namun, orang kaya memilih digaji berdasarkan hasil, dan biasanya malah berwirausaha atau berwirauswasta. Bukan berarti tidak ada orang kelas dunia yang dibayar dengan gaji bulanan, namun untuk sebagian besar, ini adalah langkah paling lambat untuk kemakmuran, ungkap Siebold. Bagi sebagian orang, bekerja di perusahaan ternama atau instansi pemerintah dengan menyandang gelar PNS adalah suatu kebanggaan tersendiri. Bekerja di kantoran dengan seragam rapi dan gaji tetap per bulannya juga nampaknya masih menjadi impian dari banyak orang. Namun, tahukah, di era serba modern ini, pekerjaan di instansi ternama belum tentu membuat senang. Ya, walaupun banyak orang tua bangga jika anaknya bisa bekerja di sebuah instansi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Work Employment and Society menemukan bahwa orang yang bekerja untuk dirinya sendiri atau berwirausaha ternyata lebih senang, bahagia dari orang-orang yang bekerja untuk instansi atau bekerja untuk orang lain. Penelitian yang ada juga menyebutkan jika orang-orang yang memutuskan berwirausaha nampaknya lebih sukses dari mereka yang bekerja untuk orang lain. Wirausaha bahkan bilang lebih merasa puas dengan kontribusi mereka secara profesional. Peter Ward, seorang profesor di University of Sheffield, mengatakan pekerja profesional yang berwirausaha benar-benar menghargai nilai yang mereka anut. Kenapa orang yang berwirausaha dikatakan lebih bahagia dan senang dari orang yang bekerja untuk orang? Jawabnya adalah para wirausaha ternyata memiliki kebebasan untuk berinovasi dan mengekspresikan pandangan mereka sendiri. Mereka juga lebih bebas dalam menjalankan usahanya sendiri atau meningkatkan karirnya. Meski wirausaha dikatakan sebagai pekerja paling bahagia di dunia, ini tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bekerja untuk orang lain juga bahagia, namun tidak memiliki kesempatan untuk mencoba bagaimana meningkatkan hasil yang lebih baik melalui wirausaha. 5 keahlian kunci berikut agar bisa sukses berwirausaha. Yang pertama, berani mengambil resiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko, sangat identik dengan jiwanya, dan merupakan kombinasi dari sikap optimis dan perencanaan yang matang. Seorang yang sukses berwirausaha dan berhasil pasti mampu melihat kerugian dan masalah yang bisa terjadi dari setiap keputusan yang dilakukan. Mereka akan secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sejak dini dan mengubah potensi kegagalan menjadi keberhasilan. Yang kedua, yaitu harus kreatif. Kreativitas merupakan kunci juga dalam keberhasilan dan kesuksesan berwirausaha. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kreativitas yang dimiliki.
Agar sukses berwirausaha, ide-ide kreatif harus bisa diterapkan agar usahanya terus berjalan dan bisa bergerak maju. Jadi, hal yang tidak kalah penting jika ingin sukses adalah jangan hanya memiliki ide-ide kreatif saja, Anda juga harus mampu merealisasikan. Itu yang paling penting, menjadi kenyataan. Tanpa adanya tindakan untuk merealisasikan, maka ide atau kreativitas tersebut hanya akan menjadi angan-angan saja. Yang ketiga, berani atau mempunyai kemampuan di dalam membuat keputusan. Menjadi pengusaha memang Anda harus bisa belajar membuat keputusan terhadap setiap hal dan masalah yang dihadapi. Membuat keputusan harus memiliki pandangan yang panjang dan pertimbangan yang matang. Juga ingin sukses berwirausaha, harus terbuka terhadap ide-ide dan cara-cara baru, bertekad kuat dalam mengambil setiap keputusan. Hal yang penting untuk diingat adalah kewirausahaan merupakan kombinasi dari sikap teguh, terbuka, dan kreatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Tentunya sikap positif ya, seperti optimis dan selalu merasa akan berhasil. Itu yang paling penting, menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Yang keempat, berfokus pada angka. Jadi melakukan aktivitas wirausaha sangat berkaitan erat dengan kemajuan dan keberhasilan yang akan didapat. Seorang yang sukses berwirausaha saat akan mengukur sebuah kemajuan, maka angka adalah patokan dan ukuran keberhasilan yang bisa digunakan oleh pengusaha. Tidak hanya sebagai ukuran kemajuan saja, metrik atau angka bisa digunakan sebagai bahan evaluasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kelima, yakin dengan apa yang dilakukan. Keyakinan mencerminkan sesuatu yang dipercaya dan Anda pegang sebagai suatu nilai yang akan dijalankan. Salah satu keyakinan yang bisa Anda contoh adalah keyakinan bahwa apa yang dilakukan bermanfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang, terutama kalau ingin bersukses berwirausaha. Hal ini sangat berbeda dengan arogansi, sebab mereka memiliki kepercayaan bahwa lingkungan atau dunia akan lebih baik saat mereka menjalankan keyakinan tersebut. Seorang yang sukses berwirausaha adalah mereka yang yakin dengan diri sendiri dan berani untuk menjadi berbeda, melakukan apa yang terbaik untuk lingkungannya. Selain 5 keterampilan yang tadi atas dijelaskan, Anda juga harus bisa menguasai keterampilan lain yang penting dan bermanfaat sebagai seorang pengusaha. Misalnya saja belajar keterampilan leadership, komunikasi, dan soft skill lainnya. Anggarkan biaya yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan tersebut. Apa yang harus dilakukan saat tidak memiliki dana yang cukup untuk mengikuti pendidikan atau training ataupun workshop? Saat ini sudah ada solusi pinjaman pendidikan atau pelatihan melalui online. Nah, hal-hal itu yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan keterampilan di dalam meningkatkan kepercayaan diri, wirausaha, dan keberhasilan dalam menuju hasil yang lebih baik. Oke, berikutnya tanda kelima, tidak berinvestasi. Semakin cepat berinvestasi, tentunya semakin baik. Investasi adalah proses mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena memiliki keuntungan yang lebih, maka risikonya juga lebih besar. Tapi tenang, banyak produk investasi dengan tingkat risiko yang rendah untuk tipe investor yang cenderung hati-hati. Kenapa anak muda harus berinvestasi? Yang pertama, menciptakan sumber keuangan baru. Berinvestasi memberikan kesempatan untuk menambah nilai atas uang kita. Ketika dana investasi, maka akan menghasilkan yang disebut adanya bunga atau return. Bunga itulah atau tingkat hasil tadi yang menjadi keuntungan kita. Beda halnya dengan menabung.
di mana uang hanya akan diam di bank dan tidak menambah nilai. Yang kedua, investasi itu bisa mengejar mimpi. Apa itu mimpi? Misalnya punya rumah baru, memiliki rumah yang lebih baik, mewah, kemudian juga bermimpi mempunyai bisnis sendiri. Yang ketiga juga mungkin mewujudkan tujuan mimpi-mimpi yang lainnya. Yang ketiga, berinvestasi membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Dana yang diinvestasikan akan menghasilkan uang tambahan dari bunga yang dihasilkan atau return atau tingkat hasil dari investasi. Dari tambahan pemasukan tersebut bisa menikmati hidup dan melakukan hal yang diinginkan, misalnya traveling, melanjutkan pendidikan, atau modal untuk membangun bisnis. Yang keempat, berinvestasi itu menyiapkan masa tua. Akan ada waktunya kita harus pensiun dan berhenti dari dunia kerja. Tentunya harus mempersiapkan sumber pendapatan ketika sudah nggak produktif lagi. Jadi harus melakukan investasi dari sekarang, dan dana investasi dan keuntungannya bisa dinikmati ketika pensiun nanti. Nilai uang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bagaimana cara memulai investasi? Yang pertama, tentunya harus menyusun rencana dan tujuan jangka panjang. Dengan mengetahui kapan ingin mendapatkan hasil atau keuntungan, tentunya berapa dana yang harus dikeluarkan dan jenis produk investasi yang akan diambil. Yang kedua, atur besaran dana yang ingin diinvestasikan. Nah, persentase besaran dana yang dapat dikeluarkan untuk investasi biasanya berkisar dari 20% sampai 40% dari pendapatan yang didapat. Pastikan bahwa kebutuhan primer sudah tercukupi sebelum melakukan investasi. Yang ketiga, pilihlah produk investasi sesuai tujuan keuangan. Pilih produk investasi dengan risiko yang sesuai dengan karakter dan kesanggupan dan dana. Jadi investasi itu pertama biasanya ada dua. Ada investasi aset nyata atau aset wujud nyata di luar sektor keuangan seperti emas, tanah, hingga properti seperti apartemen untuk disewakan kembali. Yang kedua, jenis investasi yaitu aset finansial di sektor keuangan, di mana ada komitmen untuk mengikatkan aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya. Contoh seperti saham, deposito, dan obligasi. Nah, jenis-jenis investasi yang cocok ya untuk kalangan anak muda atau pemula. Yang pertama, emas. Ya, ini lebih konservatif ya, bahwa investasi emas masih menjadi investasi yang populer di masyarakat. Emas cocok untuk para investor yang memiliki preferensi faktor risiko rendah dan tahan terhadap laju inflasi jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Investasi emas tergolong sebagai investasi juga yang mudah dicairkan. Yang kedua yaitu deposito berkala. Ini investasi yang cocok untuk pemula yang masih mencari risiko dengan kerugian yang rendah. Walaupun kelihatannya sama seperti tabungan, tapi deposito punya pilihan jangka waktu tertentu sehingga uang yang disimpan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh pihak bank juga biasanya lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, sehingga menjadi pilihan investasi yang cukup menguntungkan. Yang ketiga, reksadana. Investasi ini pasti sering kita dengar karena cocok untuk investor dengan modal yang kecil. Ya, di investasi reksadana, dana investasi yang terkumpul dari para investor akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Risiko kerugian ataupun keuntungan yang didapat akan dibagi secara rata kepada seluruh investor. Besar kecilnya keuntungan ataupun risiko yang kamu dapatkan tergantung dari jenis reksadana yang dipilih. Pastikan memilih perusahaan investasi yang tepat sejak awal, di mana perusahaan tersebut telah memiliki reputasi dan bisa diandalkan.
Yang keempat, yang namanya investasi dalam surat berharga. Yang ada adalah surat berharga negara nih, dikenal dengan surat utang negara atau disingkat SUN. Investasi ini menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup digemari masyarakat. SUN nggak hanya memberi keuntungan untuk kepentingan negara, tapi menguntungkan para investor atau pembelinya, baik individu maupun perusahaan. Investasi ini cocok juga buat pemodal kecil dan yang nggak mau mengambil risiko besar. Banyak macam obligasi yang ada. Obligasi retail Indonesia yang disingkat ORI, saving bonds retail disingkat SBR, suku retail, dan sukuk tabungan negara. Untuk membelinya, pastikan update jadwal pemesanannya. Investasi yang berikutnya, yang kelima, adalah saham. Investasi saham adalah merupakan suatu bukti bahwa turut menyertakan modal di dalam suatu perusahaan. Nggak perlu ya memang dengan modal besar berinvestasi saham. Jadi dengan memiliki bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha, sebagai pemilik perusahaan akan mendapatkan hasil atau dividen secara berkala. Meskipun punya potensi mendapat keuntungan yang nggak terbatas, risiko dalam investasi saham sangat tinggi karena harga saham bisa naik ataupun turun setiap saat. Investasi yang keenam tadi yang disebut dengan aset berwujud, yang aset properti. Melakukan investasi di properti membutuhkan modal yang sangat besar karena membutuhkan perawatan serta biaya pajak yang tinggi. Namun, di balik modal yang besar, investasi ini menjanjikan keuntungan yang besar pula karena harga tanah dan rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, properti punya risiko yang rendah karena pergerakan nilai properti tidak sensitif seperti investasi saham. Sayangnya, properti tidak bisa dicairkan dengan cepat karena butuh waktu untuk menjualnya. Itulah ulasan mengenai investasi. Kita harus berinvestasi dibanding dengan dana yang kita miliki didiamkan saja dan tidak produktif. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, tanda keenam, tidak keluar dari zona nyaman, merasa enjoy selalu. Jika ingin kaya, sukses atau maju dalam hidup, maka kita harus terbiasa dengan ketidakpastian atau ketidaknyamanan. Orang-orang kaya merasa nyaman dengan ketidakpastian. Kenyamanan fisik, fisiologi, dan emosional adalah tujuan utama pada pola pikir kelas menengah. Para pemikir kelas dunia mempelajari lebih dulu bahwa menjadi miliarder tidak mudah. Mereka belajar untuk nyaman bekerja dalam ketidakpastian. Itu adalah ungkapan Seaborg. Berikut ada 5 alasan yang membuat seseorang tak mau keluar dari zona nyaman. Comfort zone atau yang disebut dengan zona nyaman bisa menjadi salah satu penghambat perubahan pada diri seseorang. Keluar dari zona nyaman membutuhkan tekad dan usaha yang kuat agar semua ekspektasi bisa terpenuhi dengan baik. Tak sedikit orang yang lebih memilih keterusan melakukan hal yang sudah menjadi zona nyamannya karena takut mengambil risiko. Padahal keinginan untuk selalu hidup dalam zona nyaman cenderung membuat kemajuan seseorang dalam melakukan perubahan lebih lambat. Inilah 5 alasan kenapa orang tak mau keluar dari zona nyaman. Yang pertama, sifat pesimis. Untuk keluar dari zona nyaman dibutuhkan pikiran optimis tinggi, di mana bisa memicu keberanian seseorang untuk melakukannya. Maka dari itu, bagi orang yang enggan keluar dari zona nyamannya, maka bisa dipastikan orang tersebut cukup pesimis dalam melakukan sesuatu. Sifat pesimis ini yang menimbulkan banyak keraguan, bahkan ketakutan untuk melihat dunia dengan berbagai sudut pandang. Yang kedua, alasannya adalah tidak siap menghadapi perubahan. Selain sikap atau sifat pesimis, alasan lain mengapa orang tidak mau keluar dari zona nyamannya karena tak siap menghadapi perubahan. Situasi ini terjadi tentunya diawali sifat pesimis tadi,
sehingga menimbulkan prasangka lanjutan, yaitu ketidakmampuan diri untuk menghadapi perubahan, merasa tidak siap untuk hidup di lingkungan yang baru dan asing, dan merasa tak akan pernah bisa mempelajari hal yang belum pernah ditemui. Alasan yang ketiga, bukan seorang fast learner. Ketika Anda terlanjur menganggap diri Anda bukan termasuk fast learner, bisa jadi inilah yang menyebabkan Anda tetap hidup di zona nyaman. Seorang fast learner dianggap bisa mempelajari hal-hal baru dengan cepat tanggap. Anda merasa tak sanggup mempelajari hal baru dengan cepat dan tepat, maka dari itu lebih memutuskan untuk hidup di zona yang sudah Anda kuasai. Alasan yang berikutnya, tidak punya rencana. Jangan salah, ketika Anda tidak memiliki rencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ada kemungkinan tidak bisa keluar dari zona nyaman. Ketika hidup tanpa rencana, seolah Anda hanya melakukan segala hal berdasarkan apa yang Anda temui. Anda bisa jadi kurang inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kemajuan hidup Anda lebih cepat. Menjalankan hidup sesuai apa yang ditemui tanpa rencana apapun membuat susah akan berpikir out of the box. Alasan yang berikutnya adalah pasrah dengan iming-imingan ingin bersyukur. Ya, rasa bersyukur tentu saja diperlukan agar Anda tidak menjadi sosok yang serakah, juga tamak dalam menginginkan sesuatu. Namun, jangan sampai tertukar antara bersyukur dengan sikap terlalu pasrah. Ketika Anda mencoba mensyukuri apa yang Anda dapat sebelum melakukan usaha maksimal, hal itu bukanlah suatu tanda syukur, melainkan putus asa atau pasrah sebelum waktunya. Situasi seperti itulah yang cenderung membuat seseorang memilih menjalankan kehidupan tanpa ada tantangan yang perlu diselesaikan. Oke teman-teman, tidak terasa sudah sampai tanda ketujuh yang terakhir, yaitu tidak punya tujuan finansial. Tidak punya tujuan finansial. Jika ingin membangun kekayaan, prosesnya akan lebih mudah dan menyenangkan jika kita memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam merencanakan tujuan finansial. Apakah kita akan beli rumah, traveling sebulan sekali, atau menikmati masa pensiun yang tenang? Tulislah semua rencana itu untuk diwujudkan. Orang-orang kaya memilih untuk berkomitmen dalam memperoleh kekayaan. Butuh fokus, keberanian, pengetahuan, dan banyak usaha. Namun segalanya mungkin jika kita memiliki tujuan dan visi yang jelas, kata miliarder T. Harv Eker. Sudah bertahun-tahun bekerja, namun merasa tak mendapatkan apa-apa dari segi materi. Gaji yang diterima setiap bulannya tidak terasa hanya numpang lewat di rekening bank. Bisa jadi Anda tak punya tujuan keuangan yang jelas. Dalam konteks perencanaan keuangan, tujuan keuangan harus ditentukan secara spesifik. Lalu apa yang dimaksud tujuan keuangan ini? Perencana keuangan bergelar Registered Financial Planner dan Qualified Wealth Planner, Jauhari Mutakin, mengatakan setiap individu atau keluarga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Nah, untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut umumnya membutuhkan uang. Tujuan keuangan kerap mengikuti siklus kehidupan, mulai dari menikah, memiliki anak, hingga pensiun. Pada masing-masing siklus kehidupan tersebut membutuhkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang umum adalah pendidikan anak, kesehatan, membeli rumah, mengumpulkan dana darurat, naik haji, serta menyiapkan pensiun. Tujuan keuangan semacam itu biasanya dianggap sangat penting karena apabila meleset alias tidak terrealisasi, kehidupannya akan terganggu secara material maupun psikologis. Selain berdasarkan siklus kehidupan, kondisi keluarga juga berpengaruh dalam menentukan tujuan keuangan. Misalnya dalam hal traveling, ada yang merasa traveling itu penting,
dan menjadikannya sebagai tujuan keuangan. Ada pula yang tidak. Tujuan keuangan ya harus disusun secara spesifik dari segi nominal, yaitu berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, dengan turut menghitung nilainya di masa depan yang mengalami kenaikan. Spesifik juga dilihat dari segi kapan tujuan itu harus terwujud. Ini erat kaitannya dengan bagaimana mencapai tujuan keuangan tersebut. Misalnya, menyiapkan dana kuliah anak dengan cara berinvestasi. Dengan mengetahui kapan anak akan kuliah, maka akan mudah pula untuk mengetahui berapa dana awal yang harus disediakan, serta lebih mudah dalam memilih jenis instrumen investasi yang cocok. Idealnya, saat seseorang mulai memiliki pendapatan, dia harus menentukan apa saja tujuan keuangannya. Tujuan keuangan akan mendorong seseorang menggunakan uang dengan teratur dan bijaksana, tidak dihabiskan atau poya-poya, karena memiliki tujuan keuangan di masa depan yang harus dicapai. Seseorang yang nggak punya tujuan keuangan yang jelas hanya akan menghadapi keadaan saat ini saja, karena tidak sadar ada tujuan keuangan yang harus terpenuhi di masa depan. Dia malah menggunakan uang untuk memenuhi keinginan saja, seperti membeli barang-barang branded, barang mewah, dan barang mahal lainnya yang tidak perlu. Tidak memiliki tujuan keuangan secara jelas, otomatis juga tidak menyiapkan langkah-langkah untuk merealisasikannya. Hari demi hari, uang terpakai untuk kebutuhan yang tidak ada habisnya. Ujung-ujungnya menunda atau melupakan investasi di masa depan. Jadi, agar selalu ingat akan tujuan keuangan, coba kita berusaha menempelkan sesuatu bentuk tulisan atau diagram, tabel atau gambar di tempat yang mudah terlihat. Kemudian agar disiplin dalam berinvestasi dalam rangka mencapai tujuan keuangan tersebut. Lakukan auto debit tabungan setiap awal bulan untuk ditransfer ke produk investasi yang kita pilih. Faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan keuangan bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang paling utama adalah ketidakdisiplinan. Kemudian kalau faktor eksternal adalah performa produk investasi yang tidak sesuai, yang dipengaruhi oleh kondisi mikro atau makroekonomi, serta pendapatan yang berubah, misalnya karena terjadi penurunan gaji atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja. Lakukanlah evaluasi tujuan keuangan minimal 1 tahun sekali. Ini penting dilakukan mengingat pergerakan investasi bisa berbeda-beda dan berubah. Tujuan keuangan pun bisa juga berubah. Oke, baik teman-teman, selesai sudah video YouTube kali ini mengenai tema muda bahagia, kaya raya, mati masuk surga, 7 tanda orang nggak bisa kaya raya. Mudah-mudahan video YouTube kali ini memberikan manfaat dan faedah yang cukup berarti. Terima kasih atas menyaksikan video YouTube kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih.